Baik, materi hari ini kita terkait, elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran, ya. Nah, materi ini posisinya kalau Anda lihat di RPS itu berada pada materi ke-9 sampai ke-10 ya. Nah, kalau kemarin kita sudah bahas tentang kebijakan, nah hari ini kita akan bahas secara mendetail bagian dari kurva permintaan, penawaran, selanjutnya elastisitas permintaan dan penawaran ya. Saya langsung saja share screen. Mungkin untuk materi sebelumnya jika ada pertanyaan boleh ditanyakan tentang kebijakan pertanian, ada pertanyaan? Ada? Belum, Bu. Belum ada ya, oke. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya. Oke, sambil loading ya. Jadi nanti materi ini bisa juga Anda lihat di LMS Polinela ya. Ini bagian dari materi yang akan kita ujikan nanti sebelum kuis 2 ya. Sudah terlihat ya. Nah, jadi kita judulnya hari ini adalah elastisitas permintaan dan penawaran. Nah, hari ini capaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep elastisitas permintaan harga, pendapatan, elastisitas silang, dan elastisitas penawaran. Kedua, mahasiswa mampu menghitung elastisitas harga, pendapatan, elastisitas silang, dan penawaran. Ya. Nah, coba kalau Ibu ada 2 gambar ini ya, ada 2 gambar. Nah, apa sih yang membedakan di antara 2 gambar ini? Rizky Gustiawan. Diperhatikan gambarnya ya, coba dilihat gambar ini yang membedakan antara gambar 1 dengan gambar 2 apa Rizky? Ini ya, Bu, garisnya, Bu. Ya, garis yang mana? Garis ini ya. Bu. Ya, jadi garisnya ada perbedaan di sini. Bagus ya Rizky ya. Jadi ada yang satu, dia ini terlalu miring ya. Jadi dia ke arah 0 gitu. Nah, yang ini dia agak lebih naik ke atas. Nah, apa sih bedanya gambar ini? Nah, kita akan bahas. Nah, gambar 1 itu di mana jumlah barang yang diminta sangat peka terhadap harga. Jadi ini kalau harganya nanti pertamanya 0, tiba-tiba harganya itu nanti mengalami kenaikan, jumlah barang yang dimintanya itu berubah banyak dari Q1 menjadi Q. Nah, sedangkan di sini, kalau di sini harga dari awalnya P menjadi P1, harganya berubahnya besar, lebih besar dibandingkan harga barang yang sebelahnya, tapi jumlah barang yang dimintanya itu lebih kecil. Nah, Anda bisa membayangkan ya, contohnya apa produknya. Misalnya begini, misalnya hari Minggu ada diskon besar-besaran, ya, diskon besar-besaran di Robinson. Nah, di sana ternyata sepatu kickers yang awalnya itu harganya 500.000 biasanya pasarannya, tiba-tiba diturunkan harganya, ya, atau dinaikkan harganya. Nah, jumlah barang yang diminta itu sangat besar pengaruhnya, ya. Kenapa? Karena di situ jenis barangnya, ya. Sedangkan di gambar 2, misalnya kalau ikan asin. Ikan asin itu harganya misalnya sekilonya adalah 50.000.
Kemudian harganya kita buat naik jadi 52.000 atau harganya kita buat turun jadi 40.000. Nah, jumlah barang yang dimintanya itu tidak berpengaruh terhadap jumlah yang diminta, ya. Selanjutnya, elastisitas harga, kalau kita lihat di situ, apa sih pengertian elastisitas harga? Nah, elastisitas harga ini adalah suatu ukuran ya, di mana jumlah barang yang diminta itu bergantung dengan perubahan harga ya. Jadi jumlah barang yang diminta itu nanti dilihat harganya naik atau harganya turun ya. Jadi bisa kita tentukan berdasarkan jumlah barang dan harganya ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Lanjut ya. Nah, sekarang kalau kita umpamakan permintaan wortel lebih peka terhadap perubahan harga 10 tahun yang lalu daripada sekarang. Atau permintaan daging lebih peka terhadap perubahan harga daripada permintaan sayuran ya. Jadi kita perlu mengidentifikasi ukuran tingkat kepekaan jumlah yang diminta terhadap perubahan harga ya. Sehingga yang dimaksud dengan elastisitas yaitu kepekaan sangat ditentukan kecuraman kurva. Akan tetapi cara grafis kadang-kadang menyesatkan. Kenapa? Karena yang namanya grafik itu kan menggunakan skala ya. Terkadang skala-skala yang digunakan dalam grafik itu kurang pas. Sehingga hasilnya juga yang bisa kita ambil juga kadang-kadang agak bias. Oleh sebab itu digunakan perhitungan ya. Nah, next kita akan bahas yang namanya elastisitas itu ada beberapa macam. Ada yang namanya elastisitas permintaan dan ada namanya elastisitas penawaran ya. Kalau elastisitas permintaan itu dibagi lagi menjadi 3. Ada elastisitas harga, elastisitas pendapatan, dan ada elastisitas silang ya. Yang pertama kita akan bahas dulu yaitu elastisitas harga permintaan. Elastisitas harga permintaan ini maksudnya kita akan mengukur jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga. Jadi sesuai namanya ya. Karena di sini harga, jadi jumlahnya terhadap harga. Bagaimana mencarinya? Mencarinya dengan rumus persentase perubahan jumlah yang diminta dibagi dengan persentase perubahan harga. Nah, nanti ketika kita menemukan soal, ternyata yang namanya elastisitas permintaan itu ada 2 jenis. Ada yang modelnya busur, ada yang modelnya titik. Kalau yang busur itu apabila nanti membandingkan 2 titik atau equilibrium. Nah, apabila juga ini kurva permintaannya tidak diketahui, sehingga rumus yang kita pakai adalah ED sama dengan Q2 min Q1 dibagi Q1 dibagi P2 min P1 per P1 ya. Contohnya seperti apa? Kalau elastisitas titik. Nah, kalau elastisitas titik itu kita menggunakan rumus ED sama dengan dQ per dP dikali P per Q. Ingat ya, dQ per dP ini adalah turunan pertama dari fungsi permintaan. Ya. Nah, kita coba aplikasikan di soal. Ya. Misalnya diketahui Qx sama dengan 10 min Px. Px-nya adalah 5. Berapa elastisitasnya? Nah, karena ini soalnya ada persamaan. Kalau elastisitas busur kan tidak ada persamaan ya. Kalau ini soalnya ada persamaan. Berarti kita akan mengerjakannya dengan metode elastisitas busur atau elastisitas titik. Siapa yang bisa menjawab? Coba waqiatul khair.
Apa waqiah? Kira-kira kita kerjakan dengan metode elastisitas busur atau elastisitas titik? Elastisitas titik mungkin, Bu. Iya, bagus sekali. Jadi kita kerjakan dengan elastisitas titik. Karena kalau yang busur itu bukan fungsi permintaannya itu tidak diketahui. Nah, sekarang Ibu tanya kepada Bagus. Qx sama dengan 10 min Px ya, Bagus ya. Ini kan adalah persamaan. Turunan pertama dari Qx sama dengan 10 min Px ini berapa? Turunan pertamanya. Qx sama dengan 10 min Px. Turunan pertamanya adalah turunan pertama dari Qx 10 min Px. Turunan terhadap Px ya, yang Ibu maksud ya. Ada yang bisa membantu Bagus? Turunan pertama dari 10 min Px. Menjawab, Bu. Ya, siapa? Sebutkan nama. Oh, Bagus. Iya. Berapa Bagus? Min 1, Bu. Iya, bagus sekali ya. Sesuai dengan namanya ya, Bagus. Jadi 10 min Px itu turunannya adalah negatif 1. Ya, ini ya. Nih, Ibu kasih tanda di kursor ini ya. Nih. Jadi, kenapa Bu 10-nya itu 0? Karena kalau konstanta yang diturunkan, maka itu 0. Ya. Jadi yang diturunkan itu yang hanya ada variabelnya. Nah, ini karena diturunkan terhadap variabel, kan ini kalau kita lihat sebenarnya ada angka ya, 1 di sini. Tapi memang tidak dituliskan. Ya. Jadi ini turunan pertamanya adalah negatif 1. Ya. Nah, kemudian baru kita cari Px-nya berapa. Tadi kan rumusnya dq per dp ya, turunan pertama terhadap P dikali P per Q. Q-nya P-nya sudah diketahui 5, Q-nya berapa ya? Tinggal kita masukkan saja di sini. Qx sama dengan 10 min. Ya kan? 5. Jadi Qx adalah 5. Sehingga di sini kita masukkan ke rumus min 1 dikali 5 per 5. Hasilnya adalah negatif 1. Ya, bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Bu. Ya, Bisa, oke, Bu. next ya. Sekarang kita hitung kasus kalau dia adalah elastisitas busur ya. Nah, kalau elastisitas busur ini, kalau titik tadi ada persamaan, ada persamaan, maka kalau ini adalah menggunakan harganya diketahui. Jadi berapa harganya, berapa jumlah yang diminta. Nah, misalnya gini. Harga beras adalah 4.000. Jumlah yang dibeli konsumen adalah 10.000 kilo. 10.000 ya. Pada waktu harga 3.000 yang ingin dibeli adalah 15.000. Nah, sekarang kita lihat di sini ya, berapakah elastisitasnya? Diketahui harga pertama adalah 4.000 per kilo, P2 adalah 3.000 per kilo. Nah, dia ingin membutuhkan 10.000. Kemudian kalau harganya 3.000, permintaannya naik jadi 15.000 yang dibutuhkan 15 ton ya. Nah, kita menggunakan rumus yang mana? Rumus yang pertama tadi yaitu Q2 dikurangi Q1 dibagi Q1 dibagi P2 dikurangi P1 dibagi P1. Nah, jadi hasilnya berapa? Negatif 2. Ya, jadi kita menggunakan rumus yang elastisitas busur ya. Kemudian, kalau kasusnya di sini, kalau tadi kan harganya turun ya. Turun dari harga 3.000, dari harga 4.000 menjadi 3.000. Nah, kalau sekarang kasusnya
naik dari harga 3.000 menjadi 4.000. Maka sama aja, tinggal kita kurangi Q2 min Q1 dibagi Q1. Ya, dibagi lagi 4.000 min 3.000 per 3.000. Nah, pertanyaannya di sini, kok hasilnya beda ya? Yang tadi hasilnya negatif 2, selanjutnya kok ketika harganya itu mengalami peningkatan, hasilnya jadi negatif 1. Berarti ini kan tidak sinkron. Nah, kita menggunakan rumus berikutnya, yaitu menggunakan koefisien elastisitas yang disempurnakan. Ya. Nah, bagaimana itu caranya? Caranya hampir sama dengan tadi, yaitu 15.000 dikurangi 10.000, ya Q-nya dulu. Kemudian di sini di penyebut, ini kita tambahkan dulu, 10.000 ditambah 15.000, lalu dibagi 2. Lalu dibagi lagi, harganya 3.000 min 4.000, di penyebut itu ditambahkan lalu dibagi 2. Jadi kita ambil rata-ratanya. Sehingga diperoleh hasil elastisitas permintaan harganya adalah negatif 1,4. Gitu ya. Jadi nanti kalau Anda misalnya mau cari aman, mengerjakan dengan apa yang diminta, oh ternyata gunakan cara elastisitas yang disempurnakan. Nah berarti penyebutnya di sini harus dibagi 2. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Jelas? Jelas ya? Oke. Sekarang kita lihat hubungannya. Ternyata kalau hasil kita tadi, kalau dia memiliki hasil misalnya negatif 1, lebih besar dari negatif 1, itu permintaannya elastis. Tapi kalau kurang dari negatif 1, dia inelastis. Kalau sama dengan negatif 1, maka dia unitary elasticity atau elastisitas unit. Oke, sekarang Ibu mau tanya nih, Agustina Putri. Ini tanda apa ya, Agustina? Ini tanda di samping angka 1. Ini tanda apa namanya? Kalau di matematika. Mana, Bu? Yang tanda di samping angka negatif 1 ini tanda apa? Mutlak, ya Bu. Ya, bagus sekali. Tanda mutlak. Artinya apa kalau tanda mutlak itu? Meskipun dia nilainya negatif, tetap hasilnya positif, Bu. Iya, bagus sekali. Jadi nanti hasilnya kayak tadi min 1,4 dia dimutlakkan ya. Jadi hasilnya akan menjadi positif. Yaitu 1,4 ya. Jadi permintaannya elastis. Selanjutnya di situ adalah hubungan elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan di situ penurunan harga ya di sini, maka total penerimaan akan meningkat. Nah, kalau harganya meningkat, penerimaan akan turun ya. Kalau ED-nya atau elastisitas permintaannya kurang dari 1, harganya turun, maka penerimaan akan turun. Harga meningkat, maka total penerimaan juga akan meningkat ya. Nah, kita lanjut ke sini. Setelah ada elastisitas harga permintaan, ada namanya elastisitas permintaan yang bentuknya pendapatan. Nah, ini hampir sama dengan yang tadi, ada 2 jenis. Ada yang busur, ada yang titik, ya. Tapi bedanya kalau tadi yang dibagi itu adalah jumlah barang yang diminta dibagi dengan harga. Kalau yang elastisitas pendapatan itu jumlah barang yang diminta dibagi dengan pendapatan yang diperoleh, ya. Sehingga nanti kalau Anda cari, ya kalau ada soal terus kita cari, kok ternyata nilai EI-nya lebih dari 0 ya. Nah, itu artinya apa? Artinya barang tersebut normal. Ya. Sedangkan kalau dia kurang dari 0 itu adalah barangnya inferior atau barangnya tuna nilai. Jadi seperti Ibu contohkan tadi, misalnya mau harga sendal jepit itu mau naik, mau turun,
orang-orang nggak akan terpengaruh untuk membeli sendal jepit tersebut. Itu namanya barang inferior. Ya. Tapi kalau dia EI-nya itu sama dengan netral, ini juga sama. Dia tidak berpengaruh. Ya contohnya sembako. Sembako itu kan pasti kita beli kan. Mau kayak sekarang harga minyak goreng itu naik, ya tetap kita akan harus beli karena memang itu kebutuhan kita, ya. Nah, sedangkan kalau barang normal, kalau harga barangnya ini turun, orang akan berbondong-bondong membeli. Ya, contohnya apa nih? Misalnya Destri, kalau barang normal, apa Des? Misalnya harganya naik atau harganya turun, orang akan berbondong-bondong membeli. Kalau cabai, Bu? Cabai adalah barang kebutuhan. Ini bentuknya barang-barang elektronik, ya, gadget. Ini kalau Anda misalnya nanti ada HP bentuknya diskon, flash sale 12.12, pasti Anda akan berbondong-bondong beli nih. Lumayan kan, karena ada diskon, ya. Jadi itu barang normal. Nah, berikutnya untuk elastisitas silang, itu juga sama, ada yang modelnya titik dan ada yang modelnya busur. Cuman yang dibagi di sini adalah jumlah barang yang diminta dibagi dengan harga komoditas lain. Ya, harga komoditas lain ya, bukan komoditas itu sendiri. Sehingga nanti kalau kita lihat di sini EC lebih dari 0 ya, hasil elastisitasnya lebih dari 0, maka komoditas X dan Y itu bentuknya substitusi barangnya. Contohnya apa? Substitusi itu saling menggantikan. Jadi tahu tempe. Kalau harga tahu itu naik, orang-orang akan beralih pindah jadi konsumsi tempe. Karena mereka saling menggantikan, substitusi. Bahan bakunya kan sama dari kedelai ya. Sedangkan EC kurang dari 0, itu nanti bentuk barangnya adalah komplementer. Komplementer itu barang yang saling melengkapi. Contohnya apa? Gula harus diminum sama kopi misalnya, atau kopi harus minum dengan gula, teh harus minum sama gula. Nah, itu adalah barang-barang komplementer atau saling melengkapi, ya. Sedangkan EC itu bentuknya barangnya netral. Jadi nanti Anda bisa lihat ya dari hasilnya EC-nya itu berapa nilainya. Nah, ini hubungan antara kedua barang tersebut. Terakhir adalah elastisitas penawaran. Nah, di elastisitas penawaran itu bukan lagi jumlah barang yang diminta yang dibagi, tapi jumlah barang yang ditawarkan. Ya. Nah, ini bentuknya seperti ini, ES lebih dari 0, atau bentuknya adalah ES sama dengan 0, dan ES di sini penawaran horizontal seperti ini. Ya. Nah, yang mempengaruhi elastisitas penawaran itu dipengaruhi oleh biaya produksi. Jadi, kalau elastisitas penawaran ini kan yang lebih berperan adalah produsen ya. Nah, produsen kita ketika memproduksi barang, dia itu akan melihat biaya produksinya. Kalau biaya produksi itu meningkat, nah, peningkatannya secepat dengan kenaikan output. Ya. Nah, harapannya oleh produsen, barang yang memiliki harga yang tinggi maka akan diproduksi lebih banyak ya. Nah, jadi ini asumsinya kenaikan harga akan cepat diikuti oleh kenaikan biaya produksi dan penawaran cenderung elastis ya. Namun ketika biaya lebih lambat kenaikannya, produksinya, kenaikan harga akan merangsang kenaikan produksi, itu maka elastisitas penawarannya dikatakan elastis ya. Nah, mungkin itu materi yang telah saya sampaikan. Selanjutnya kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Ada pertanyaan? Nggak ada? Cukup? Ya. Nah, ini sudah Ibu
buatkan tugas di LMS ya. Nah, misalnya di sini ini ada soal seperti ini ya. Jadi pertanyaannya adalah kerjakan soal berikut kemudian jawaban ditulis tangan dan diunggah di LMS Polinela ini ya, di LMS yang bagian mata kuliah Ekonomi Pertanian. Nah, bisa Anda lihat di sini ya, Q-X-nya adalah 50 min 2PX sekian-sekian. Nah, ini kalau sudah kurva seperti ini, kita sudah persamaan seperti ini, kita bisa tahu bahwa yang akan kita jawab menggunakan rumus elastisitas busur atau titik. Kalau bentuknya titik, bagus sekali ya. Oke, nah ini bisa Anda kerjakan ya. Nah, Ibu kasih tempo waktu sampai seminggu lah ya, bisa Anda kerjakan. Ya, jadi minggu depannya. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.